Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tandria Oktaviana, NIM 19032 110092 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan menjelaskan mini riset yang berjudul Analisis Tata Niaga Produk Agribisnis Studi Kasus Komoditas Beras di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis. Sebelum memasuki ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan beberapa topik yang akan saya bahas ke depannya. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan dan yang kedua ada bab 2 pembahasan. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bab ini terdapat 3 poin yang akan saya bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Nantinya untuk latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan akan saya bahas menjadi satu. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah atau kabupaten penghasil komoditas pertanian di Jawa Timur, salah satunya adalah beras. Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu desa penghasil beras. Tata niaga pada komoditas beras di desa ini melibatkan beberapa lembaga pemasaran yang ikut peran di dalamnya. Kemudian terdapat beberapa mata rantai saluran pemasaran yang ada di desa ini untuk komoditas beras. Hal inilah yang menyebabkan atau menimbulkan adanya perbedaan harga di tingkat petani dan di tingkat konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya sebagai penulis ingin menganalisis pendekatan komoditas, pendekatan fungsi, dan pendekatan SCP yang mencakup market structure, market conduct, dan market performance pada komoditas beras di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bab 2 pembahasan. Pada bab ini akan membahas mengenai analisis pendekatan komoditas, pendekatan fungsi, dan pendekatan SCP yang meliputi market structure, market conduct, and market performance pada komoditas beras di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Langsung saja ke poin yang pertama yaitu perbedaan tata niaga produk agribisnis dan non-agribisnis atau non-pertanian. Terdapat perbedaan antara tata niaga produk agribisnis dan non-agribisnis. Dalam tata niaga produk agribisnis, pemasaran di dalamnya itu sangat kompleks dan harga yang dijual pun juga mahal atau harga komoditas pertanian itu pun kalau dijual itu mahal. Hal ini diakibatkan oleh sifat produk pertanian yang musiman, mudah rusak atau tidak tahan lama, volume besar namun harganya kecil. Dalam hal ini memerlukan pemasaran yang bersifat konsentrasi distributif. Artinya, pemasaran dalam produk pertanian itu perlu dikonsentrasikan terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke konsumen akhir. Berbeda dengan tata niaga produk non-agribisnis atau non-pertanian, di mana dalam pemasarannya tidak perlu dikonsentrasikan terlebih dahulu. Proses pemasaran produk non-pertanian itu bersifat distributif, yang mana produknya itu mudah didapatkan, kemudian tidak musiman, kemudian kualitas dan volumenya itu sesuai dengan harga yang dijual dan juga tidak mudah rusak. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan pemasaran antara produk non-agribisnis dan produk agribisnis. Kemudian dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kanan. Itu yang di sebelah kanan atas itu adalah gambar pemasaran produk agribisnis, yang mana pada gambar itu melibatkan banyak cabang atau yang artinya banyak lembaga sebelum produk itu sampai ke tangan konsumen. Berbeda dengan gambar di bawahnya, itu merupakan gambar pemasaran produk non-agribisnis, yang mana di dalam gambar itu hanya melibatkan sedikit cabang atau sedikit lembaga pemasaran untuk produk itu sampai ke konsumen. Contoh studi kasus mengenai tata niaga produk agribisnis yaitu dibuktikan dengan jurnal yang berjudul Analisis Efisiensi Pemasaran dan Nilai Tambah Beras di Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan studi kasus tersebut dapat diketahui bahwasannya terdapat 4 saluran pemasaran yang terdapat di Kabupaten Pesawaran. Saluran pemasaran yang pertama itu meliputi petani, pedagang pengumpul desa, dan penggilingan padi di luar Kabupaten Pesawaran. Kemudian untuk saluran pemasaran yang kedua itu meliputi petani, pedagang pengumpul kecamatan, dan pabrik penggilingan padi di luar Kabupaten Pesawaran. Kemudian saluran pemasaran 3 itu meliputi petani, pedagang pengumpul kecamatan, pabrik penggilingan padi di luar Provinsi Lampung. Dan saluran pemasaran 4 itu meliputi petani dan pabrik penggilingan padi di Kecamatan Weikilau.
Nah, dari 4 saluran pemasaran tersebut, berdasarkan studi kasus dapat diketahui bahwasannya di setiap saluran pemasaran terdapat lembaga pemasaran yang menyalurkan produk pertanian atau beras hingga ke tangan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwasannya produk pertanian itu perlu dikonsentrasikan terlebih dulu sebelum dipasarkan atau didistribusikan ke konsumen akhir, sehingga pemasaran produk pertanian itu bersifat konsentrasi distributif. Sedangkan untuk pemasaran produk non-pertanian itu bersifat distributif. Contohnya saja itu adalah pemasaran produk elektronik, yang mana itu berasal dari pabrik elektroniknya langsung ke pedagang pengecer, dan dari pedagang pengecer itu langsung ke konsumen akhir, sehingga tidak perlu dikonsentrasikan terlebih dulu. Baik, sebelum menuju ke pembahasan mengenai pendekatan komoditas dan pendekatan fungsi, saya telah melakukan wawancara kepada 5 orang responden, di mana 5 orang tersebut terdiri dari 4 responden itu berperan sebagai pedagang pengecer dan 1 responden itu berperan sebagai petani. Untuk komoditas yang mereka jual adalah beras. Nah, 4 responden yang sebagai pedagang pengecer itu terdiri dari Ibu Suwarni, Ibu Romlah, Ibu Darsi, dan Ibu Asia. Untuk responden yang terakhir itu berperan sebagai petani, yaitu ada Ibu Kusnur. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendekatan komoditas dan pendekatan fungsi pada komoditas beras di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Poin yang pertama yaitu pendekatan komoditas. Pada pendekatan komoditas ini saya akan membahas mengenai bibit atau varietas, kondisi permintaan dan penawaran, dan harga di berbagai tingkat. Berbicara mengenai bibit atau varietas di Desa Tanjung Sari ini, petani padi secara umum di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, menanam padi menggunakan varietas IR64. Petani banyak yang menggunakan varietas padi ini dikarenakan menghasilkan nasi yang pulen dan tergolong mudah untuk dibudidayakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kondisi permintaan dan penawaran pada komoditas beras. Kondisi penawaran beras di Desa Tanjung Sari itu lebih tinggi daripada permintaan akan beras itu sendiri. Hal ini diakibatkan karena sebagian besar penduduk di desa ini menanam padi sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kemudian lanjut di harga berbagai tingkat. Akibat banyaknya rantai saluran pemasaran pada komoditas beras di desa ini menyebabkan adanya perbedaan harga di berbagai tingkat lembaga tata niaga pemasaran. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat perbedaan harga di tingkat petani hingga konsumen akhir dan lembaga pemasaran juga. Nah, untuk harga jual gabah kering giling dari petani itu sebesar 5.000. Kemudian, harga jual beras yang sudah digiling oleh penggilingan padi atau oleh lembaga penggilingan padi itu sebesar 9.400. Kemudian harga jual beras oleh pedagang besar itu sebesar 10.400. Kemudian harga jual beras dari pedagang pengecer untuk ke konsumen akhir itu sebesar ada yang 10.000 dan ada yang 11.000. Nah, ini untuk harga berasnya itu diasumsikan per kilogramnya. Itulah yang menyebabkan adanya perbedaan harga di berbagai tingkat karena banyaknya rantai saluran pemasaran. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis pendekatan fungsi pada komoditas beras. Pendekatan fungsi ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada fungsi pertukaran, kemudian yang kedua ada fungsi fisik, dan yang ketiga itu ada fungsi fasilitas. Yang pertama, pada fungsi pertukaran itu terdiri dari pembelian dan penjualan. Yang kedua, pada fungsi fisik itu terdiri dari penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan. Kemudian yang ketiga, pada fungsi fasilitas itu terdiri dari standarisasi, penanggulangan risiko, dan informasi pasar. Kemudian, fungsi-fungsi apa saja sih yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut pada pendekatan fungsi? Nah, untuk lembaga petani itu melakukan fungsi penjualan, penanggulangan risiko, dan informasi pasar. Kemudian, untuk lembaga penggilingan padi itu melakukan fungsi pembelian, penjualan, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, standarisasi, penanggulangan risiko, dan informasi pasar. Kemudian untuk lembaga pedagang besar itu melakukan fungsi pembelian, penjualan, penyimpanan, kemudian pengangkutan, standarisasi, penanggulangan risiko, dan informasi pasar. Kemudian untuk lembaga pedagang pengecer itu melakukan fungsi pembelian, penjualan, kemudian standarisasi, penanggulangan risiko, dan informasi pasar.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis struktur pasar atau market structure pada komoditas beras di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Untuk menganalisis struktur pasar di desa ini, saya menggunakan analisis IHH atau Indeks Hirschman-Herfindahl. Untuk rumus dari IHH itu sendiri sama dengan KR1 kuadrat plus KR2 kuadrat plus KR3 kuadrat sampai dengan plus KRN kuadrat. Nah, sebelum menuju ke rumus, kita lihat pada tabel sebelumnya, pada tabel di atas ya. Nah, pada tabel itu tertera ada nama pengecer, ada kapasitas pembelian diasumsikan kilogram per harinya, kemudian ada konsentrasi rasio, dan ada IHH atau dalam kurung KR kuadrat. Nah, untuk nama pengecernya Ibu Suwarni itu melakukan kapasitas pembelian sebesar 25 kg per hari. Kemudian untuk Ibu Romla itu sebesar 18 kg per harinya, untuk Ibu Darse itu sebesar 15 kg per harinya, dan untuk Ibu Asia itu juga sebesar 15 kg per harinya. Kemudian bagaimana untuk mencari KR-nya? Nah, untuk mencari KR-nya, kita akan menjumlahkan dulu kapasitas pembelian. Nah, kapasitas pembelian itu dijumlahkan, totalnya adalah 73. Kemudian kita cari konsentrasi rasionya atau KR-nya. Untuk mencari konsentrasi rasio ini, kita akan membagikan kapasitas pembelian dibagi dengan total kapasitas pembelian. Jadinya, yang tadinya Ibu Suwarni itu kapasitas pembeliannya 25 kg, itu dibagi dengan 73 menghasilkan 0,342. Kemudian Ibu Romlah itu menghasilkan 0,247, kemudian Ibu Darse itu 0,205, dan Ibu Asia juga 0,205. Nah, itu di total sebesar 1. Kemudian kita mencari IHH atau KR kuadratnya. Kita kuadratkan itu dulu. Nah, untuk yang punyanya Ibu Suwarni kan 0,342 itu dikuadratkan menjadi 0,117. Kemudian yang punyanya Ibu Romla itu 0,061. Kemudian punyanya Ibu Darse itu 0,04 dan Ibu Asia juga 0,04. Di total ketemu 0,258. Nah, itu ketemu IHH-nya. Berdasarkan perhitungan IHH yang menghasilkan nilai 0,258 memenuhi kriteria, yaitu IHH lebih dari 0 kurang dari 1 yang menunjukkan bahwasannya struktur pasar di Desa Tanjung Sari ini pada komoditas beras cenderung memasuki struktur pasar oligopsoni. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis perilaku pasar atau market conduct pada komoditas beras di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai lembaga pemasaran yang terlibat dalam tata niaga beras. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat 4 lembaga pemasaran yang terlibat dalam tata niaga beras. Yang pertama itu ada petani, kemudian penggilingan padi, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat dalam tata niaga ini dari tingkat petani hingga konsumen memicu adanya perbedaan harga yang diterima oleh petani atas harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Poin yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saluran pemasaran pada komoditas beras yang ada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil pengamatan, itu terdapat 3 saluran pemasaran pada komoditas beras. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada gambar di bawahnya itu. Nah, pada gambar itu menunjukkan ada 3 panah. Nah, untuk panah yang warna biru itu menunjukkan saluran pemasaran 1, untuk panah yang warna kuning itu menunjukkan saluran pemasaran 2, dan untuk panah yang warna merah itu menunjukkan saluran pemasaran 3. Jadi, saluran pemasaran 1 itu meliputi petani, penggilingan padi, dan konsumen akhir. Kemudian untuk saluran pemasaran 2 itu meliputi petani, penggilingan padi, pedagang pengecer, dan konsumen akhir. Kemudian saluran pemasaran yang ketiga itu meliputi petani, penggilingan padi, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen akhir. Poin yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi pemasaran beserta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Tata Niaga Beras di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Untuk fungsi pemasarannya atau pendekatan komoditas yang dilakukan oleh Lembaga Tata Niaga Beras di desa ini sudah saya jelaskan pada sebelum-sebelumnya dan dapat dilihat detailnya pada gambar di sebelah kanan atas. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lebih detailnya mengenai rincian biaya-biaya apa saja sih yang dikeluarkan oleh Lembaga Tata Niaga Beras itu. Nah, untuk rincian biayanya atau biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan itu dapat dilihat pada gambar yang di sebelah bawahnya. Nah, berdasarkan tabel biaya yang dilakukan oleh Lembaga Tata Niaga pada pendekatan fungsi itu dapat diketahui bahwasannya
petani menjual hasil panen dengan harga itu 5.000 per kilogramnya. Kemudian, lembaga penggilingan padi untuk biaya pada fungsi pertukaran itu mengeluarkan uang untuk pembelian sebesar 5.000 per kilogram dan dijual sebesar 9.400 per kilogramnya. Kemudian, untuk biaya pada fungsi fisik yaitu pengolahan atau penggilingan, lembaga penggilingan padi ini mengeluarkan biaya sebesar 500 dan biaya pengangkutan sebesar 100. Kemudian, lembaga pedagang besar pada fungsi pertukaran itu mengeluarkan uang atau biaya untuk pembelian sebesar 9.400 dan dijual sebesar 10.400. Kemudian untuk fungsi fisik, lembaga pedagang besar ini mengeluarkan uang sebesar 100 untuk fungsi pengangkutan. Nah, kemudian pada lembaga pedagang pengecer itu mengeluarkan uang pada fungsi pertukaran di pembelian sebesar 9.400, kemudian ada yang 10.400 dan dijual dengan harga ada yang 10.000 per kilogramnya dan ada yang 11.000 per kilogramnya. Pada poin yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan penentuan harga komoditas beras di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil pengamatan, di desa ini itu tidak terdapat kebijakan yang mengatur akan harga beras tersebut. Dalam artian tidak terdapat lembaga formal yang mengatur akan harga padi atau harga jual beras per kilogramnya. Oleh karena itu, penentuan harga beras ini ditentukan melalui kesepakatan yang dilakukan oleh petani sebagai penjual dengan pembeli. Poin yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran dalam bertransaksi oleh lembaga pemasaran atau lembaga tata niaga. Nah, berdasarkan pengamatan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sistem pembayaran dalam bertransaksi ini yang dilakukan oleh lembaga pemasaran itu ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang non-tunai atau hutang. Nah, untuk hutang ini dilakukan oleh pedagang pengecer kepada konsumennya. Dalam artian, konsumen itu atau pelanggan dari pedagang pengecer beras ini diperbolehkan untuk menghutang terlebih dahulu. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis penampilan pasar atau market performance pada komoditas beras di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pada analisis penampilan pasar ini, saya akan membahas mengenai dua hal, yaitu margin pemasaran dan analisis farmer share. Nah, di situ sudah diketahui atau terdapat gambar mengenai margin pemasaran pada saluran 1 dan margin pemasaran pada saluran 2. Nah, dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kiri, yang mana itu adalah margin pemasaran pada saluran 1, dapat diketahui bahwa lembaga penggilingan padi, biaya pemasarannya itu sebesar 1.050 dengan harga penjualan sebesar 9.400 per kilogram beras dan margin pemasarannya sebesar 3.350. Selanjutnya, pada margin pemasaran saluran kedua dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kanan. Nah, itu adalah gambar margin pemasaran saluran kedua. Dari gambar itu dapat diketahui bahwasannya lembaga penggilingan padi mengeluarkan biaya pemasaran sebesar 1.050, kemudian dengan harga jual beras sebesar 9.400 per kilogramnya dan margin pemasaran sebesar 3.350. Kemudian lembaga pedagang pengecer itu dengan mengeluarkan biaya pemasaran sebesar 100 dengan harga jual sebesar 10.000 per kilogramnya dan margin pemasaran sebesar 500. Jadi total margin pemasaran pada saluran 2 itu sebesar 3.850. Nah, selanjutnya yaitu margin pemasaran pada saluran pemasaran yang ketiga itu dapat dilihat pada tabel. Nah, pada tabel tersebut dapat diketahui bahwasannya lembaga penggilingan padi mengeluarkan biaya pemasaran sebesar 1.050 dengan harga jual beras sebesar 9.400 dan margin pemasaran sebesar 3.350. Kemudian pada lembaga pedagang besar itu biaya pemasarannya sebesar 100 dengan harga jual 10.400 kg beras per kilonya. Kemudian untuk margin pemasarannya sebesar 900. Kemudian pada lembaga pengecer biaya pemasarannya itu sebesar 100 dengan harga penjualan sebesar 11.000 per kilogramnya dan margin pemasarannya sebesar 500. Sehingga total margin pemasaran pada saluran yang ketiga itu sebesar 4.750. Dari perhitungan analisis margin pemasaran dapat dilihat bahwasannya margin pemasaran tertinggi itu terletak pada lembaga penggilingan padi sebesar 3.350.
Dalam hal ini mengindikasikan bahwasannya pendapatan yang diterima oleh lembaga penggilingan padi itu sangat besar dan harga yang diterima oleh petani atas harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir itu sangat kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis farmer share pada komoditas beras di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Untuk perhitungan dari farmer share dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan perhitungan farmer share dapat diketahui bahwasannya nilai farmer share tertinggi itu terletak pada saluran 1 sebesar 53% dan untuk nilai farmer share terendah itu terletak pada saluran ketiga sebesar 45%. Nilai farmer share pada saluran 1 ini mempunyai arti bahwa setiap Rp100 yang dibayar oleh konsumen akhir, maka petani di Desa Tanjung Sari akan memperoleh pendapatan sebesar Rp53. Dalam hal ini, saluran 1 termasuk efisien menurut perhitungan farmer share. Nah, pada slide yang paling akhir itu adalah foto-foto dokumentasi dari hasil wawancara terhadap 5 responden, yaitu Ibu Suwarni, Ibu Romla, Ibu Darse, Ibu Asia, dan Ibu Kusnul. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.